Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat menyaksikan video dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Friska Aulia Ramanda dengan NIM 241420103 sebagai moderator, dan bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Imam Aldiansyah dengan NIM 241420104, Nur Najmi Laila dengan NIM 241420105, Rian Adriansyah dengan NIM 241420112, dan Nuprakoso dengan NIM 241420115, dan yang terakhir ada Nanda Tripuspita dengan NIM 241420128. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang mengenali core banking system dan fungsinya di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah ikut berpartisipasi dalam pembuatan tugas video kali ini. Dalam video kali ini, kami akan membahas apa itu core banking system, apa saja manfaatnya, bagaimana cara kerjanya, seperti apa regulasinya, dan yang terakhir ada identifikasi core banking apa saja yang ada di Indonesia. Maka dari itu, silakan ditonton hingga akhir, karena di akhir video kami akan memberikan kesimpulan tentang materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Najmi Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi core banking system. Apa itu core banking system? Core banking system adalah sistem teknologi informasi yang digunakan oleh bank untuk mengelola dan memproses transaksi perbankan utama secara terpusat, seperti pembukaan rekening, transaksi setoran dan penarikan, pemrosesan pinjaman, serta layanan perbankan lainnya. Sistem ini memungkinkan bank untuk menyediakan layanan perbankan secara real-time kepada nasabah. Dengan adanya CBS ini, seluruh transaksi perbankan yang dilakukan di berbagai cabang atau saluran dapat diproses dan tercatat dalam satu sistem yang sama. CBS mengintegrasikan berbagai fungsi dan modul dalam satu platform untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan kemudahan akses bagi para nasabah, baik itu secara cabang fisik, ATM, internet banking, maupun mobile banking. Banyak yang mendefinisikan arti dari core banking system ini. Definisi yang kedua, core banking system adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan oleh bank untuk mengelola dan memproses semua operasi perbankan inti secara terpusat. Sistem ini mencakup seluruh aspek operasional yang ada di perbankan, mulai dari pengelolaan transaksi nasabah, pemrosesan pinjaman, pengelolaan produk perbankan, hingga pembuatan laporan keuangan dengan tujuan memberikan layanan yang baik, efisien, cepat, baik bagi para nasabah maupun bank itu sendiri. Semua data dan transaksi terkait dengan nasabah dan operasional bank dikelola dalam satu sistem yang saling terhubung dan dapat diakses secara real time. Jadi core banking system ini adalah sistem perangkat lunak dan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh bank untuk mengelola transaksi perbankan inti yang melibatkan nasabah. Secara umum, CBS ini mencakup berbagai aplikasi dan modul yang mendukung proses perbankan dasar, termasuk proses
pembukaan rekening, pengelolaan simpanan, serta layanan operasional yang ada di bank itu sendiri. Core banking system, fondasi teknologi yang menggerakkan operasional perbankan modern dengan memungkinkan pengelolaan transaksi keuangan secara terpusat, efisien, dan real time. CBS ini meningkatkan kualitas layanan, keamanan, serta efisiensi operasional baik bagi bank dan nasabah itu sendiri. Sebagai sistem yang kompleks, CBS juga memungkinkan bank untuk merespon perubahan pasar dan kebutuhan nasabah dengan lebih cepat sekaligus mematuhi regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, CBS ini berfungsi untuk menyatukan operasi bank, real-time processing, meningkatkan layanan nasabah, serta keamanan dan kepatuhan. Dengan demikian, CBS adalah sistem perangkat lunak yang digunakan oleh bank untuk mengelola dan memproses transaksi perbankan serta data nasabah secara terpusat. Sistem ini merupakan jantung dari operasional sebuah bank yang memungkinkan berbagai layanan perbankan seperti pembukaan rekening, pemrosesan transaksi, manajemen pinjaman, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara terintegrasi dan efisien. Ada beberapa fitur utama dalam core banking system. Yang pertama ada pengelolaan rekening, transaksi keuangan, pinjaman dan kredit, laporan keuangan, integrasi saluran lain, keamanan, kepatuhan pada regulasi CBS. Inti dari CBS ini atau core banking system ini adalah suatu platform yang digunakan oleh bank untuk menyediakan semua layanan transaksi atau semua layanan yang ada di perbankan dengan lebih mudah dan efisien kepada para nasabah. Saya Nanda Tripuspita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai core banking system, yang dimana sebelumnya rekan-rekan saya sudah menjelaskan mengenai definisi core banking system. Di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari core banking system, yang dimana ternyata core banking system memberikan banyak manfaat kepada bank dan nasabah. Di antaranya, yang pertama, core banking system memberikan manfaat kemudahan akses layanan perbankan dengan core banking system. Nasabah dapat mengakses layanan perbankan dari mana saja, melalui ATM, mobile banking, atau internet banking tanpa harus datang ke kantor cabang tertentu. Yang kedua, manfaat dari core banking system adalah efisiensi operasional core banking system, yang dimana core banking system mengotomatiskan banyak proses perbankan seperti pembukaan rekening, transfer dana, dan manajemen pinjaman, sehingga mengurangi beban manual kerja dan meningkatkan efisiensi operasional bank. Manfaat yang ketiga yaitu regulasi keamanan dan kepatuhan. Sistem ini dirancang dengan keamanan tinggi, termasuk enkripsi data dan autentikasi pengguna, sehingga melindungi informasi nasabah dari ancaman siber. Selain itu, core banking system juga mempermudah bank dalam memenuhi regulasi perbankan yang ketat. Manfaat yang keempat yaitu layanan yang lebih cepat dan akurat. Karena sistem ini berbasis real time, transaksi dapat diproses dengan cepat dan akurat tanpa penundaan, sehingga meningkatkan kepuasan nasabah. Manfaat dari core banking system yang kelima adalah integrasi berbagai produk perbankan, di mana core banking system memungkinkan bank untuk menawarkan berbagai layanan seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan investasi dalam satu platform, sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Manfaat selanjutnya yaitu
pengurangan biaya operasional. Dengan sistem yang otomatis dan terhenti, bank dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual dan infrastruktur fisik, yang pada akhirnya menekan biaya operasional. Manfaat yang ketujuh yaitu kemudahan skalabilitas dan inovasi, yang dimana core banking system memungkinkan bank dengan mudah menambah layanan baru atau meningkatkan kapasitas sistem seiring dengan pertumbuhan bisnis mereka tanpa perlu membangun infrastruktur baru dari nol. Kemudian manfaat yang selanjutnya, peningkatan layanan pelanggan, yang dimana data nasabah yang terintegrasi dalam core banking system memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang lebih personal, seperti rekomendasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jadi secara keseluruhan, core banking system adalah tulang punggung operasional bank modern yang membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan perbankan. Selain itu, ada beberapa manfaat lainnya dari core banking system. Di antaranya pengelolaan risiko yang lebih baik. Tentunya, core banking system menyediakan data analitik yang kuat untuk membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko seperti kemacetan kredit, penipuan, atau bahkan pencucian uang. Selanjutnya juga manfaat dari core banking system ada ketersediaan data secara real time. Dengan sistem berbasis real time, bank dapat langsung memadukan arus kas, transaksi, dan laporan keuangan yang membantu dalam pengambilan keputusan strategi. Selanjutnya ada manfaat dari core banking system yaitu memfasilitasi kolaborasi dengan pihak ketiga, yang dimana core banking system dapat berinteraksi dengan platform vintage, dompet digital, atau sistem pembayaran lainnya, sehingga bank dapat menawarkan layanan yang lebih luas kepada nasabah. Selanjutnya yaitu peningkatan pengalaman pelanggan nasabah dapat menikmati pengalaman yang lebih nyaman dengan layanan self-service seperti mobile banking, chatbots, dan dukungan pelanggan berbasis AI. Manfaat dari core banking system yaitu ada juga kemudahan rekonsiliasi keuangan. Dengan sistem otomatis, bank dapat dengan cepat melakukan rekonsiliasi antara laporan internal dan transaksi aktual, mengurangi kesalahan akuntansi tentunya kalau begitu ya. Selanjutnya ada dukungan untuk ekspansi global, yang dimana bank yang ingin berekspansi ke pasar internasional dapat dengan mudah mengadaptasi core banking system untuk mendukung berbagai mata uang dan regulasi di berbagai negara. Selanjutnya manfaatnya yaitu mengurangi risiko kesalahan manusia. Karena banyaknya proses yang dilakukan secara otomatis, kesalahan manual dalam pencatatan transaksi atau pengelolaan data nasabah dapat diminimalkan. Dan ternyata core banking system tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu bank menjadi lebih inovatif dan kompetitif dalam industri perbankan modern. Cukup dari saya penjelasan mengenai manfaat dari core banking system. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Danu Prakoso dengan NIM 2414200115. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu core bank system. Jadi, salah satu elemen vital penyusun teknologi informasi atau IT di dunia perbankan adalah core bank. Core bank sistem ini digunakan untuk menyediakan beberapa layanan yang ditawarkan oleh sistem perbankan kepada para nasabah, dan ini dilakukan oleh seluruh kantor cabang perbankan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai
Apa itu core bank system? Apa itu core bank system? Core bank system sendiri adalah jantung dari sebuah bank karena sistem ini digunakan untuk memproses loan, dan di dalamnya itu juga tersimpan data-data nasabah serta semua transaksi sejak awal kita membuka rekening di bank sampai menutupnya. Core bank umumnya diasosiasikan dengan retail bank. Jika dibandingkan dengan industri lain, core bank system ini mirip dengan billing system dari sebuah perusahaan telekomunikasi atau IRP. Yang membedakan adalah pada sistem ini terdapat jenis beragam mulai dari yang in-house development, lokal vendor, hingga yang dikejarkan oleh vendor asing. Saya akan menjelaskan fungsi core bank system. Nah, dengan adanya sistem tersebut, bank tidak perlu lagi untuk mendapatkan deposit dan penarikan uang tunai di cabang yang sama. Anda bisa deposit dari cabang manapun dan mendapatkan penarikan dengan mudah dari cabang lainnya. Karena dengan ini, sistem ini memungkinkan bank untuk mendapatkan transfer dana mereka dan transaksi lainnya dari satu cabang ke cabang lainnya dengan sangat mudah dan cepat atau lebih relevan. Adanya aplikasi core bank system ini tidak hanya bank yang terbantu, kita sebagai nasabah juga diuntungkan karena fasilitas ini memberikan kebebasan pilihan kita untuk melakukan transaksi hingga selesai dengan cara sangat mudah, sehingga orang tidak perlu repot lagi untuk pergi ke cabang untuk melakukan transaksi. Jadi fungsi ini tuh lebih menguntungkan kita karena kita tidak perlu repot-repot datang lagi ke bank. Dengan kita mentransaksi dari rumah sendiri. Fungsi core yang paling mendasar adalah melayani seluruh nasabah untuk berbagi kebutuhan seperti funding, lending, dan deposit uang. Fungsi lainnya adalah merekam semua transaksi yang terjadi dalam rekening nasabah, baik berupa tabungan, loan, KPR, maupun transaksi pembayaran hingga transaksi macet yang dimiliki nasabah yang akan terekam. Saya akan menjelaskan fasilitas apa aja sih yang ada di core bank system. Kemudahan yang ditawarkan sistem ini diantaranya fasilitas ATM, dana elektronik, transfer, telebank, internet banking, cabang clearing, fasilitas perbankan. Semenjak adanya sistem ini langsung mengubah pola jam kerja manusia normal. Misalnya pada saat fitur internal banking hadir, tidak hanya menghemat waktu berharga banyak orang, tetapi juga memberikan kemudahan untuk mengerjakan beberapa hal dalam suatu waktu. Jadi adanya core bank system ini memudahkan kita untuk melakukan segala transaksi tanpa harus datang ke bank langsung. Jadi kita bisa menghemat waktu untuk kita bertransaksi dengan m-banking. Selain itu, sistem ini juga lebih cepat dan akurat. Fungsi lainnya, sistem ini seperti memberikan Facebook, perhitungan bunga, dan berbagai buku lainnya yang menjaga catatan tetap akurat dalam waktu singkat. Aplikasi perbankan core banking system sendiri tersebut dari beberapa model kerja, yaitu CIS atau disebut Customer Identification System, DDS, Demand Deposit System, GLS, General Ledger System, LNS, Loan System, TDS, Time Deposit System. Jadi dengan adanya core bank system ini, kita memudahkan untuk seseorang mengecek transaksi kita, pengeluaran pemasukan kita, itu bisa lewat m-banking tanpa harus datang ke bank langsung. Karena akses core bank system ini sudah dilakukan secara real time melalui proses online bagi bank sendiri. Sistem ini sangat memudahkan dalam database berbagai catatan transaksi kantor cabang yang lebih akurat dan juga pengenalan produk baru. Kemajuan teknologi sangat terasa di sistem ini karena menawarkan solusi yang lebih banyak, lebih mudah, serta cepat. Jika dulu biasanya membutuhkan waktu sehari untuk melihat transaksi rekening ke sesama cabang dan 3 hari untuk melihat transaksi ke bank lain, sekarang hal itu tidak perlu lagi. Nah, jadi dengan ada core bank system ini memudahkan kita untuk mengecek sesuatu apa yang kita mau, yang biasanya kita
mengecek dalam waktu 3 hari, sekarang bisa lebih relevan, lebih cepat dengan adanya m-banking. Cukup sekian penjelasan core bank system dari saya, kurang lebih mohon maaf. Adriansa akan menjelaskan tentang regulasi terkait core banking system. Di Indonesia ada sejumlah regulasi yang berkaitan dengan implementasi core banking system. Pertama, pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29 PBI tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Bank. Peraturan ini menjelaskan tentang kewajiban bank untuk memiliki sistem pengelolaan teknologi informasi yang handal dan aman, termasuk dalam penggunaan core banking system. Core banking system terbagi menjadi 3 regulasi. Yang pertama, regulasi umum, yang kedua, regulasi di Indonesia, serta yang ketiga, regulasi internasional. Regulasi umum core banking system terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keamanan data dan perlindungan konsumen. Core banking system menyimpan data sensitif pelanggan, sehingga harus mematuhi standar keamanan yang ketat, seperti Undang-Undang Perlindungan Data, standar keamanan IT. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Bank yang menggunakan core banking system harus mematuhi regulasi dari otoritas keuangan seperti Basel III, OJK, dan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia memiliki regulasi terkait pengelolaan risiko IT dan keamanan transaksi elektronik. Yang ketiga, ketahanan dan keandalan sistem. Core banking system harus mampu beroperasi tanpa gangguan dengan ketahanan tinggi yang mencakup yang pertama, business continuity plan. Yang kedua, disaster recovery plan. Regulasi core banking system yang kedua yaitu regulasi di Indonesia. Di Indonesia, regulasi terkait core banking system ini diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Yang dimana diantara lain, yang pertama ada regulasi dari Bank Indonesia. Regulasi dari Bank Indonesia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada PBI nomor 22/26 PBI tahun 2020, menjelaskan tentang keamanan dan ketahanan sistem pembayaran termasuk sistem perbankan digital. Yang kedua, SEBI nomor 15/35 DPNP tahun 2013, menjelaskan tentang tata kelola IT bank yang mengatur penggunaan CBS dan keamanannya. Yang kedua ada regulasi dari OJK. Regulasi dari OJK terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, POJK nomor 38 tahun 2016 yang berisi tentang manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informan oleh bank. Yang kedua, COJK nomor 21 tahun 2017 yang berisi tentang standar keamanan cyber untuk sistem perbankan. Regulasi terkait core banking system yang ketiga yaitu regulasi internasional. Core banking system di bank multinasional harus mematuhi standar global seperti GDPR atau General Data Protection Regulation, regulasi di Uni Eropa untuk perlindungan data pelanggan. Yang kedua ada ISO 2022, standar komunikasi keuangan untuk sistem core banking system yang digunakan secara global. Dan yang ketiga, PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard, yaitu standar keamanan untuk transaksi kartu kredit dan debit. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengulang perkenalkan diri, nama saya Imam Baldiansyah dengan NIM
1420104 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Melonah Hasanuddin Banten. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi core banking apa saja yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja. Core banking adalah sistem inti yang digunakan oleh bank untuk mengelola berbagai layanan perbankan seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, dan transaksi lainnya. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan perbankan dari cabang manapun seperti ATM, mobile banking, hingga internet banking. Di Indonesia ada banyak penyedia core banking yang digunakan oleh berbagai bank, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Secara umum, core banking dapat dibedakan berdasarkan model kepemilikan dan cara penggunaannya. Jadi yang pertama ada model core banking di Indonesia. Jadi ada dua model utama core banking yang digunakan oleh perbankan di Indonesia. Yang pertama ada model beli putus atau lisensi. Dalam model ini, bank membeli lisensi dari penyedia core banking dan mengelolanya sendiri. Bank memiliki kendali penuh atas sistem ini, tetapi juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan peningkatan teknologi. Beberapa contoh core banking yang menggunakan model beli putus atau lisensi. Yang pertama ada Silver Lake. Banyak digunakan oleh bank-bank besar di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Yang kedua ada TCS Banks. Dikembangkan oleh Tata Consultancy Services atau TCS, digunakan oleh bank global dan regional. Yang ketiga ada Fish Systematics. Solusi perbankan dan Fish yang banyak digunakan oleh bank-bank besar. Yang keempat ada Bank Vision, salah satu sistem core banking yang digunakan di Indonesia. Dan yang kelima ada Oracle FlexCube, solusi dari Oracle yang banyak digunakan di perbankan global dan regional. Selanjutnya ada Temenos T24. Salah satu core banking paling populer di Indonesia adalah salah satu core banking paling populer di dunia digunakan oleh banyak bank besar di seluruh negeri. Yang ketujuh ada Fish IBS, produk dari Fish untuk solusi core banking. Selanjutnya ada Mrs. Equation, sistem core banking yang dirancang untuk bank menengah dan besar. Nah, keunggulan model ini adalah fleksibilitas dalam penyesuaian dengan kebutuhan bank, tapi memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mengelolanya. Nah, lanjut yang kedua, ada model sewa atau outsourcing. Nah, dalam model ini, bank tidak membeli sistem core banking, tetapi bank menyewanya atau meng-outsource layanan core banking kepada pihak ketiga. Ini memungkinkan bank, terutama bank kecil dan menengah, kalau atas tidak termasuk ya, untuk menggunakan teknologi canggih tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur dan tenaga ahli IT atau informasi teknologi. Beberapa contoh core banking dengan model outscoring yaitu pertama ada Alphabits, dikembangkan oleh Telkom Sigma, banyak digunakan oleh bank di Indonesia. Yang kedua ada Olips, solusi dari kolega yang digunakan oleh berbagai bank lokal. Yang ketiga ada Temenos T24 dari Fortress, penyedia layanan Temenos berbasis outscoring di Indonesia. Yang keempat ada Fish Profile dan Fortius, sistem core banking yang dikelola secara outscoring. Selanjutnya ada Bank Vision dari Visionet, penyedia solusi core banking dengan model outscoring. Nah, keunggulan model ini adalah biaya yang lebih rendah, kecepatannya implementasi, dan kemudahan dalam mendapatkan pembaruan teknologi tanpa harus mengelolanya sendiri. Lanjut yang kedua ada peran core banking dalam perbankan Indonesia. Sistem core banking sangat penting dalam mendukung operasional perbankan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dari persaingan industri vintage.
Namun ada beberapa manfaat utama core banking, yang itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Core banking mengotomatisasi berbagai transaksi perbankan sehingga mengurangi beban kerja manual. Saja ada mempermudah akses bagi nasabah. Nasabah dapat mengakses rekening dan melakukan transaksi kapan saja melalui internet dan mobile banking. Jadi tidak perlu repot-repot untuk kita keluar rumah dan ke ATM untuk mengambil uang atau transaksi apapun, karena bisa melalui mobile banking untuk mentransfer uang. Selanjutnya ada keamanan data dan transaksi. Sistem core banking modern menggunakan enkripsi dari sistem keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data nasabah dan telah dilindungi oleh OJK kalau nggak salah. Yang keempat ada scalabilitas. Bank dapat mudah menambah layanan baru atau memperluas jaringan cabang tanpa harus membangun sistem dari nol atau dari ulang. Yang kelima ada meningkatkan pengalaman nasabah. Jadi dengan sistem yang cepat dan handal ini, pengalaman perbankan menjadi lebih baik bagi pelanggan dan mempermudah segala kegiatan atau kegiatan transaksi. Lanjut yang ketiga ada tren dan masa depan core banking di Indonesia. Perbankan di Indonesia terus mengalami transformasi digital dan core banking juga mengalami perkembangan pesat. Nah, ada beberapa tren yang mulai berkembang di Indonesia ini. Pertama ada cloud based core banking. Banyak bank mulai beralih ke sistem berbasis cloud untuk fleksibilitas dan efisiensi biaya, karena mungkin biayanya terjangkau ya teman-teman. Nah, yang kedua ada integrasi dengan fintech. Core banking semakin banyak diintegrasikan dengan layanan fintech seperti e-wallet dan peer-to-peer lending. Selanjutnya ada peningkatan keamanan cyber. Nah, jadi di mobile banking ini keamanannya memang sudah tingkat tinggi. Ancaman keamanan semakin meningkat sehingga sistem core banking terus diperbarui dengan teknologi keamanan baru. Selanjutnya ada open banking. Nah, regulasi open banking memungkinkan bank untuk berbagi data dengan penyedia layanan lain, meningkatkan inovasi di sektor keuangan. Nah, jadi teman-teman, itulah beberapa penjelasan dari identifikasi core banking apa saja yang ada di Indonesia. Semoga teman-teman dapat memahami, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan dari materi tersebut. Lanjut saja ke kesimpulan. Core banking adalah tulang punggung operasional perbankan modern di Indonesia. Berbagai bank menggunakan sistem core banking baik dengan model beli putus atau lisensi maupun outscoring. Dengan digitalisasi perbankan yang terus berkembang pesat dengan mengikuti zaman juga, sistem core banking akan terus beradaptasi untuk memberikan layanan yang lebih efisiensi, aman, inovatif, dan cepat. Bank yang ingin tetap kompetitif perlu mempertimbangkan solusi core banking yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam hal biaya, fleksibilitas, maupun skalabilitas. Oke teman-teman, jadi seperti itu identifikasi core banking apa saja yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok 2 telah mengerjakan tugas dari dosen pengampu yaitu Pak Trisna. Ya, terima kasih kepada Pak Trisna yang telah membimbing kami. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan dari setiap materinya. Dan kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Core Banking System atau CBS merupakan sistem teknologi informasi yang esensial bagi bank dalam mengelola dan memproses transaksi perbankan secara terpusat, termasuk pembukaan rekening, setoran, penarikan, dan pemrosesan pinjaman. Nah, dengan CBS, bank dapat memberikan layanan perbankan secara real time kepada para nasabah melalui saluran
melalui berbagai saluran seperti cabang fisik, ATM, internet banking, dan mobile banking. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan, tetapi juga mendorong inovasi dan daya saing bank dalam industri perbankan modern. CBS memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan memantau saldo tanpa harus datang ke bank secara langsung. Namun, penting untuk dicatat bahwa CBS juga harus mematuhi regulasi keamanan dan kepatuhan yang telah ditetapkan oleh otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta regulasi global untuk bank internasional. Nah, di Indonesia terdapat berbagai penyedia CBS yang menawarkan solusi sesuai dengan kebutuhan institusi keuangan, sehingga pemilihan sistem yang tepat sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut. Demikian video kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.